the mountainous region of East Java. Where Majapahit once stood. Sifat-sifat dari sebuah magnet ya. Yang pertama, magnet dapat menarik benda tertentu yang masih dalam jangkauan. Artinya dalam jangkauan itu berarti tidak terlalu jauh antara magnet dengan bendanya ya. Yang kedua, gaya magnet itu bisa menembus benda. Contohnya magnet bisa menembus kertas. Itu masih bisa ya, karena tidak terlalu tebal. Tapi kalau tebal tembok itu sudah nggak bisa ya. Kayu, magnet masih bisa menembus kayu, masih bisa. Yang ketiga, kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan lagi ya. Yang ketiga, magnet itu mempunyai dua kutub. Masih ingat kemarin, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya, itu ujung-ujungnya itu namanya kutub. Yang keempat, apabila kutub yang sejenis didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Namun jika kutub yang berbeda didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Contohnya, magnet itu kan ada dua kutub, selatan sama utara. Misalkan ada dua magnet, kemudian kita dekatkan kedua magnet itu yang kutubnya sama, selatan sama selatan. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kedua magnet itu akan saling menjauh, bukan mendekat. Tapi kalau kedua magnet itu kita dekatkan, tapi kutubnya berbeda, yang satu kutub utara, yang magnet kedua kutub selatan, maka itu akan bisa nempel ya. Yang kelima, medan magnet akan membantu gaya magnet. Semakin dekat dengan benda magnet, ya, maka medan magnetnya semakin rapat sehingga gaya magnetnya akan semakin besar. Demikian sebaliknya. Ya, tentu magnet itu gaya magnetnya akan semakin besar kalau kita dekatkan ke sebuah benda logam. Kalau kita jauhkan, maka kekuatan magnet juga akan, atau daya tariknya akan semakin kecil ya. Paham ya? Yang keenam, sifat kemagnetan itu bisa hilang. Kenapa bisa hilang ya? Mungkin karena terlalu lama, terlalu sering digunakan. Atau mungkin kalian yang sering mainan magnet, kalau magnet itu sering jatuh, ada kan mainan magnet itu yang kecil ya. Coba kalau kita jatuhkan, itu pasti lama-kelamaan magnet itu bisa tidak berfungsi ya. Atau mungkin kita panaskan dengan api, nanti gaya magnetnya akan hilang. Bagian-bagian dari sebuah formulir. Ketika kalian mengisi formulir, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memahami isi formulir terlebih dahulu. Setelah itu, baru formulir kita isi dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca sesuai dengan data pribadi kita masing-masing ya. Nah, umumnya formulir pendaftaran itu terdiri dari 3 bagian. Antara lain, yang pertama ada bagian kepala atau memuat nama lembaga, alamat lembaga, dan nomor telepon. Kemudian bagian kedua itu namanya bagian tubuh atau di tengah-tengah ya, bagian tubuh formulir. Itu memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama lengkap. Nanti kalian tulis nama lengkapnya siapa. Kemudian tempat dan tanggal lahir. Ditulis ya, tempat lahir, tanggal lahirnya berapa. Kemudian jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kemudian ada agama, nanti kalian tulis agamanya di situ Islam ya. Kemudian ada pendidikan, biasanya pendidikan terakhir SD, SMP, SMA. Ya, kemudian ada alamat rumah. Kemudian ada keterangan lain. Keterangan lain itu diisi yang diperlukan, misalkan nomor telepon, email, dan yang penting lainnya lah ya. Kemudian bagian yang terakhir atau bagian yang paling bawah itu namanya bagian ekor. Bagian ekor itu memuat tempat dan tanggal pengisian. Kemudian tanda tangan kalian.
Kemudian di bawah tanda tangan kalian tulis nama kalian dengan jelas. Sampai di sini paham ya, bagian-bagian dari formulir berarti ada 3 bagian ya. Oke, Ustadz ulang lagi ya. Bagian formulir ada 3, bagian kepala yang atas, bagian tubuh formulir itu yang tengah, dan terakhir bagian ekor ya. Nah, ini yang atas ini namanya bagian kepala yang ada tanda merahnya ini ya. Nah, kalau yang tengah ini namanya bagian tubuh formulir yang di tengah ya. Dan yang terakhir yang di bawah ini namanya bagian ekor. Itu kan ada tempat